Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sri Wulandari, Syifa Fadilah, Anisawi Yuliawati, Muhammad Ilham, Delvia Desta, Wulan Rosdiana, Frida Nurcindiana, Mina Zazkiana, dan Puput Kartika. Kami akan memaparkan materi mengenai mikrobiologi lingkungan. Terdiri dari 5 aspek dalam materi mikrobiologi lingkungan, yaitu bioremediasi, biodegradasi air, kemasan, biotransformasi logam, dan biotreatment. Mikrobiologi lingkungan atau environmental microbiology adalah cabang dari ilmu mikrobiologi yang mempelajari interaksi, perilaku, aktivitas, serta peranan mikroorganisme pada berbagai ekosistem lingkungan, seperti perairan, terestrial atau darat, dan udara. Selanjutnya terdapat bioremediasi. Bioremediasi merupakan penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi polutan di lingkungan. Saat bioremediasi terjadi, enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme memodifikasi polutan beracun dengan mengubah struktur kimia polutan yang disebut dengan biotransformasi. Yang termasuk dalam polutan-polutan ini seperti logam-logam berat, yaitu petroleum hidrokarbon, dan senyawa-senyawa organik terhalogenasi seperti pestisida, herbisida, CFC, dan lain-lain. Starin atau jenis mikrob rekombinan yang diciptakan di laboratorium dapat lebih efisien dalam mengurangi polutan. Mikroorganisme rekombinan yang diciptakan dan pertama kali dipatenkan adalah bakteri pemakan minyak. Bakteri ini dapat mengoksidasi senyawa hidrokarbon yang umumnya ditemukan pada minyak bumi. Bakteri tersebut tumbuh lebih cepat jika dibandingkan bakteri-bakteri jenis lain yang alami. Selanjutnya terdapat jenis-jenis bioremediasi. Bioremediasi ex situ merupakan usaha pemulihan lingkungan dengan melakukan penggalian dan membawa unsur yang tercemar tersebut untuk dipulihkan di tempat lain. Cara untuk melakukan bioremediasi ex situ antara lain, yang pertama biopile, yaitu penimbunan di atas galian tanah yang tercemar, diikuti dengan penambahan nutrisi dan aerasi untuk meningkatkan aktivitas mikroba. Dalam biopile juga dapat dilakukan sistem pemanas agar biodegradasi berjalan dengan lebih cepat. Yang kedua, windrow merupakan teknik bioremediasi yang dilakukan dengan pembalikan tumpukan tanah yang tercemar secara berkala. Pembalikan tanah ini dibarengi dengan peningkatan aerasi dan juga nutrisi yang akan mempercepat biodegradasi oleh mikroba. Yang ketiga, bioreaktor ialah teknik bioremediasi yang dilakukan dalam sebuah tangki besar. Tangki besar tersebut memiliki kondisi yang terkendali bagi mikroba untuk bertahan hidup, sehingga biodegradasi bisa berjalan dengan cepat. Dan yang terakhir, plant farming adalah teknik bioremediasi ex situ yang paling sederhana. Dalam land farming, tanah yang tercemar akan diambil dan dicampur dengan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium untuk merangsang aktivitas mikroorganisme. Tanah tersebut kemudian dicampurkan ke tanah lain yang belum terkontaminasi. Jenis bioremediasi selanjutnya ada bioremediasi in situ. Bioremediasi in situ merupakan teknik pemulihan lingkungan yang dilakukan secara langsung di lokasi pencemarannya. Jenis bioremediasi in situ diantara lain ada biostimulasi yang merupakan teknik bioremediasi yang merangsang aktivitas mikroba asli. Biostimulasi dilakukan dengan cara menambah nutrisi, meningkatkan kelembaban, dan mengatur suhu untuk merangsang pertumbuhan mikroba. Lalu yang kedua ada biosparging, yaitu teknik bioremediasi dengan cara menyuntikkan oksigen ke dalam tanah untuk meningkatkan aktivitas bakteri aerob. Biosparging biasa digunakan untuk membersihkan minyak dan senyawa aromatik seperti benzen, toluen, dan naftalen di dalam tanah. Dan terakhir ada fitoremediasi yang merupakan bioremediasi in situ yang menggunakan tanaman untuk memulihkan lingkungan dari polutan. Akar tumbuhan dapat menyerap polutan dan mengeluarkannya dari lingkungan. Tumbuhan yang digunakan dalam fitoremediasi disesuaikan dengan zat kontaminan yang akan diberikan.
Selanjutnya ada biodegradasi. Biodegradasi adalah pemecahan cemaran lingkungan oleh aktivitas mikroba yang melibatkan serangkaian reaksi enzimatik. Umumnya terjadi karena senyawa tersebut dimanfaatkan sebagai sumber makanan atau substrat. Biodegradasi yang lengkap disebut juga sebagai mineralisasi, dengan produk akhirnya berupa karbon dioksida dan air. Kemampuan mikroorganisme mendegradasi tergantung pada adaptasi dan fisiologis mikroorganisme tersebut dengan lingkungannya. Di samping itu, faktor lingkungan juga akan menentukan kecepatan biodegradasi. Faktor yang harus dipenuhi dalam biodegradasi, yang pertama ada temperatur. Secara umum, peningkatan suhu berpengaruh terhadap aktivitas enzim. Di luar temperatur, optimum pertumbuhan bakteri menjadi lambat atau tidak ada pertumbuhan. Yang kedua ada oksigen. Mikroorganisme membutuhkan oksigen baik dalam bentuk oksigen bebas yang diperoleh dari udara maupun oksigen yang terlarut di dalam air. Pertumbuhan bakteri akan terhambat pada kondisi oksigen yang terbatas. Nah, faktor yang harus dipenuhi dalam biodegradasi selanjutnya yaitu ada pH dan nutrisi. pH itu untuk menentukan optimalnya aktivitas enzim. Nah, bakteri secara umum memiliki pH sekitar 7. Selanjutnya ada nutrisi. Pada biodegradasi minyak bumi, selain nutrisi dan unsur karbon, mikroorganisme juga membutuhkan nutrisi tambahan berupa nitrogen dan fosfor. Nitrogen berperan dalam pembentukan sel dan fosfor berperan untuk pembentukan asam amino, transport energi, dan pembentukan senyawa dalam reaksi metabolisme dalam sel mikroorganisme tersebut. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan biodegradasi. Yang pertama ada konsentrasi bahan pencemar, yang kedua ada biomasa, yang ketiga ada suhu, yang keempat ada pH, yang kelima ada ketersediaan nutrien dan substrat primer, yang keenam ada terjadinya adaptasi, yang ketujuh adanya komposisi bahan pencemar, yang kedelapan ketersediaan oksigen dan kelembapan. Selain itu, keberhasilan proses degradasi banyak ditentukan oleh aktivitas enzim. Untuk itu, perlu mikroba yang berpotensi menghasilkan pendegradasi. Kemudian aktivitasnya dioptimalisasi dengan pengaturan kondisi yang sesuai antara lain oksigen, kandungan air, pH, suhu, nutrien yang tersedia, dan ada tidaknya bahan toksik. Selanjutnya, air minum dalam kemasan atau AMDK. Air merupakan sumber kehidupan dan sangat penting bagi tubuh kita. Orang dewasa butuh minum sekitar 2 liter air per hari untuk tetap sehat. Air minum dalam kemasan atau sering juga disebut air mineral kerap menjadi pilihan beberapa orang sebagai sumber utama konsumsi air minum. Namun, sebagian orang lain menilai pilihan tersebut kurang tepat, terutama karena limbah air minum dalam kemasan yang tidak ramah lingkungan. Agar lebih bijak, ada baiknya Anda menimbang kelebihan dan kerugian yang mungkin terjadi sebelum memilih AMDK sebagai sumber air minum utama Anda. Kelebihan AMDK. Air minum dalam kemasan dapat memberikan sederet kelebihan sebagai berikut. Yang pertama dalam segi hal praktis. Kelebihan utama air minum kepraktisannya itu, air ini dalam kemasan tentu segi umumnya bersedia dalam bentuk botolan sehingga bisa dibawa kemana-mana. Tidak hanya berhenti sampai di situ, MDK juga hampir tersedia di semua toko, jadi sangat mudah. Yang kedua, kaya akan mineral. Sesuai dengan nama lainnya yaitu air mineral, air minum dalam kemasan memang kaya akan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Beberapa contoh mineral yang tergandung di dalamnya meliputi kalsium, magnesium, kalium, natrium, zat besi, dan zinc. Beberapa mineral tersebut sudah tergandung alami dalam air, tapi ada pula yang ditambahkan dalam proses pengemasannya. Yang ketiga, berdampak positif untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Nah, berkat kandungan mineralnya, air minum dalam kemasan dianggap baik untuk tekanan darah maupun peredaran darah. Kalsium yang dapat membantu dalam mengatur detak jantung, serta magnesium yang dapat mengurangi resiko penyakit jantung dengan menurunkan tekanan darah. Dan kelebihan AMDK, air minum dalam kemasan dapat memberikan sederet kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, membantu dalam memperkuat tulang.
menjaga kesehatan tulang sangatlah penting. Pasalnya, seiring dengan pertambahannya usia, pengeroposan tulang berlangsung lebih cepat daripada pembentukan tulang. Dengan rajin minum air yang juga mengandung kalsium, dapat membantu dalam memperlambat proses pengeroposan tulang tersebut. Meski begitu, Anda membutuhkan asupan lain seperti kalsium seperti itu. Yang kedua itu dapat melancarkan pencernaan. Air dengan kandungan magnesium lebih baik untuk mencegah sembelit dan memperlancar pencernaan. Kebaikan ini muncul karena magnesium lebih mendorong air ke usus sekaligus membuat otot-otot usus lebih rileks. Kedua, manfaat tersebut membuat proses aliran makanan menjadi lebih lancar. Mungkin sekian untuk kelebihan AMDK, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selain memiliki kelebihan, AMDK juga memiliki kekurangan. Di antaranya yang pertama itu dapat menjadi racun, karena hampir seluruh kemasan AMDK ini adalah plastik. Nah, wadah plastiknya tersebut bisa saja mengandung partikel-partikel kimia kecil atau mikroplastik seperti bisphenol A yang bisa mengganggu kesehatan. Beberapa penelitian pada hewan juga menyebutkan bahwa konsumsi mikroplastik dapat mengganggu sistem endokrin dan memicu inflamasi. Bila dilakukan dalam jangka panjang, kebiasaan tersebut beresiko mengganggu berbagai fungsi organ tubuh yang lain, termasuk hati dan ginjal. Kekurangan yang kedua itu tidak ramah lingkungan, karena plastik ini adalah sampah yang sangat sulit diuraikan oleh alam. Dengan begitu, konsumsi AMDK dapat meningkatkan jumlah limbah plastik secara signifikan. Botol plastik juga disebut bisa melepas racun seiring proses penguraiannya. Yang selanjutnya itu harganya yang mungkin lebih mahal, karena dikemas dalam botol plastik yang praktis. Harga AMDK dinilai lebih mahal daripada alternatif air minum lain seperti air isi ulang atau air keran yang direbus. Secara kasar, rata-rata harga air galon baru adalah 15-50 ribu rupiah yang berisi sekitar 19 liter air. Nah, air galon juga umumnya bisa diisi ulang dengan biaya sekitar 10-20 ribu rupiah. Angka tersebut tentu jauh lebih mahal dibanding penggunaan air keran yang direbus sendiri. Materi selanjutnya itu mengenai biotransformasi logam. Biotransformasi adalah proses pengubahan bentuk logam berat menjadi bentuk yang kurang toksik oleh mikroorganisme. Logam berat memiliki karakteristik yang tidak dapat didegradasi atau hanya dapat diubah ke bentuk lain. Proses ini banyak melibatkan enzim serta berbagai metabolit yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Contoh proses ini adalah transformasi logam berat bervalensi tinggi dengan kelarutan tinggi menjadi logam berat bervalensi rendah dengan kelarutan rendah. Selanjutnya itu ada sifat logam berat yang dapat membahayakan lingkungan dan manusia. Sifat yang pertamanya itu logam berat sulit didegradasi sehingga cenderung akan terakumulasi pada lingkungan. Yang kedua, logam berat dapat terakumulasi dalam tubuh organisme dan konsentrasi dapat semakin tinggi atau dapat mengalami bioakumulasi dan biomagnifikasi. Yang ketiga, logam berat mudah terakumulasi pada sedimen, sehingga konsentrasi selalu lebih tinggi daripada konsentrasi logam dalam air. Selanjutnya yaitu kejadian logam berat di alam. Terdapat 7 macam proses geologi yang membentuk logam berat. Pertama, segregasi dalam magma. Butiran mineral berkerapatan lebih besar mengendap lewat magma lumer atau fluid sewaktu kristalisasi masih berlangsung. Kedua, metamorfisme singgung. Dalam kejadian ini, larutan kimia yang sangat aktif dikandung magma mengubah batuan yang mengelilingi sebagai penukar komponen-komponen yang ada dalam batuan. Ketiga, pembentukan tubuh pegmatit, yaitu lenggokan bahan berbutiran lebih kasar di dalam massa batuan plutanik induk yang besar berbutiran lebih halus. Keempat, pelibatan larutan hidrotermal. Zat logam meninggalkan magma sewaktu tahap terakhir kristalisasi dan diendapkan dalam rekahan batuan
membentuk urat-urat mineral, atau dipancarkan dalam massa batuan yang sangat besar. Larutan hidrotermal bergerak ke atas menuju ke permukaan bumi, maka terbentuk cebakan logam dangkal, bahkan dapat muncul sebagai endapan dari mata air panas. Kelima yaitu proses sekunder. Pengaruh daya larutan yang bergerak ke bawah di dalam mitakat atau zon aerasi dan di dalam mitakat air tanah. Endapan-endapan sedikit di sana-sini di dalam mitakat aerasi terlarutkan dalam air meteorik yang berperkolasi, terkumpulkan, dan terpekatkan dan akhirnya terlonggokan di atas mitakat air tanah menjadi cebakan, karena menyangkut pengayaan endapan mineral. Proses keenam yang merupakan proses sekunder oleh daya pengaruh air meteorik, namun berlawanan dengan proses kelima, membentuk longgakan secara residual. Air meteorik yang berinfiltrasi dan berperkolasi atau bergerak ke samping sebagai aliran limpas atau resapan, memindahkan lebih banyak zat yang lebih mudah larut daripada zat yang mengandung logam. Proses ketujuh ialah pelonggokan secara sedimentasi lewat pengangkutan oleh aliran air dan gelombang. Sedimentasi dapat terjadi di darat atau di laut. Batuan lebih dulu mengalami pelapukan. Bahan lapukan diangkut oleh aliran limpas masuk ke sungai. Selanjutnya, diangkut ke hilir dan sibir. Batuan yang mengandung logam berat akan mengendap lebih dulu di sebelah hulu daripada yang tidak mengandung logam berat karena berat jenis lebih tinggi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis logam berat. Jenis-jenis logam berat yaitu arsenik, kadmium, chromium, aluminium, besi, dan timbal. Selanjutnya ada biotreatment atau biological treatment, merupakan proses pengolahan limbah secara biologis. Pengolahan limbah berbahaya yang melibatkan sistem biologi alami ataupun rekayasa dengan organisme hidup untuk pengolahan limbah berbahaya. Efektivitas pengolahan limbah secara biologis ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain karakteristik pencemar dalam limbah, konsentrasi pencemar, kehadiran inhibitor, dan waktu kontak. Air limbah yang mengandung pencemar organik biodegradable atau bisa diurai oleh jasa trenik sangat tepat apabila diolah dengan cara biologi. Pengolahan secara biologi memiliki kelebihan yakni lebih murah dan efisien. Sekalipun yang diolah oleh jasa trenik hanyalah bahan organik biodegradable, tetapi ternyata bahan-bahan non-biodegradable dan bahan non-organik seperti logam berat juga bisa terkurangi bahkan hilang bila konsentrasinya tidak terlalu tinggi. Lalu berkurangnya konsentrasi bahan non-organik dalam air limbah yang diproses dengan cara biologi adalah melalui mekanisme terjerap oleh vlog atau gumpalan yang terbentuk oleh pertumbuhan koloni bakteri. Secara singkat, dapat dikemukakan bahwa proses pengolahan dengan cara biologi dapat berlangsung secara aerob dan anaerob. Proses aerob berarti bahwa penguraian bahan organik dilakukan oleh bakteri yang dalam aktivitasnya memerlukan kehadiran oksigen. Sebaliknya, proses anaerob berarti dilakukan oleh bakteri yang aktivitasnya tidak memerlukan oksigen. Pertumbuhan bakteri dalam proses penguraian bahan pencemar organik dibedakan dalam dua kelompok. Yang pertama ada pertumbuhan tersuspensi, lalu yang kedua ada pertumbuhan lekat. Dasar keberadaan oksigen dan pertumbuhan bakteri dalam proses pengolahan air limbahnya, maka pengolahan secara biologi dapat diuraikan sebagai yang pertama pengolahan secara aerobik, lalu yang kedua ada pengolahan secara anaerobik, ketiga lagun, dan keempat pengolahan secara irigasi. Lalu, pengolahan secara aerobik meliputi proses lumpur aktif atau pertumbuhan tersuspensi dan pengolahan film biologi atau pertumbuhan lekat. Proses lumpur aktif memiliki beragam tipe, yaitu yang pertama ada tipe konvensional. Yang termasuk tipe konvensional antara lain aerasi diperluas atau extended aeration, lalu ada proses bebas bulk atau lumpur tak bisa mengendap, lalu ada parit oksidasi atau oxidation ditch, dan proses nitrifikasi dan denitrifikasi. Lalu yang kedua itu ada tipe pengolahan film biologi, yang termasuk tipe pengolahan film biologi antara lain saringan tetes atau trickling filter, cakram biologi atau RBC atau rotating biology contactor, lalu ada aerasi kontak atau kontak aeration, dan proses filter biologi atau biofilter, serta proses media unggun biologi.
Pengolahan secara aerobik. Proses lumpur aktif pada prakteknya adalah mengalirkan air limbah ke dalam bak yang dialiri udara atau bak aerasi. Selanjutnya, dalam bak tersebut akan tumbuh koloni bakteri berwarna kelabu hingga coklat kehitaman. Koloni bakteri inilah yang disebut sebagai lumpur aktif. Koloni bakteri ini akan terus tumbuh membesar sehingga akan membentuk gumpalan. Gumpalan-gumpalan inilah yang kemudian nanti akan diendapkan di bak pengendap kedua. Endapan lumpur yang terbentuk di bagian bawah bak pengendap, sebagiannya akan dibuang dan sebagiannya lagi akan dikembalikan ke bak aerasi. Dan cairan yang ada di bagian bawah, yang ada di bagian atas bak pengendap akan tampak jernih. Cairan yang jernih ini adalah air limbah yang sudah bersih dari bahan organik pencemar. Reaktor pertumbuhan lekat seperti saringan tetes berupa tumpukan kerikil dengan tinggi lebih dari 2 meter dan air limbah dialirkan menetes dari atas. Pada permukaan batu kerikil akan tumbuh koloni bakteri yang semakin lama semakin tebal sehingga akan terkelupas. Koloni bakteri yang terkelupas ini ditampung dalam bak pengendap kedua. Pengolahan air limbah dengan proses aerob cocok untuk pengolahan air limbah yang memiliki BOD kurang lebih 4000 mg per liter, lebih cocok diolah dengan proses anaerob. Selanjutnya yaitu pengolahan secara anaerobik meliputi pencernaan anaerob atau anaerobic digestion. Tangki pencernaan anaerob adalah sebuah tangki kedap udara yang dialiri air limbah. Di dalam tangki ini, air limbah mengalami proses penguraian oleh bakteri anaerob. Proses ini nantinya akan menghasilkan gas, diantaranya yang paling khas adalah gas H2S yang sangat berbau busuk. Proses anaerob juga dapat menghasilkan gas metan, sehingga apabila dikelola dengan baik akan diperoleh gas bio yang sangat bermanfaat. Unit pengolahan limbah secara anaerobik yang kedua ada USB atau Upflow Anaerobic Sludge Bucket. USB pada dasarnya sama dengan pencernaan anaerob. Perbedaannya hanya terletak pada cara pengaliran air limbahnya. Pada USB, air limbah dialirkan ke atas pada tangki secara vertikal. Unit pengolahan air limbah secara anaerobik yang ketiga ada ABR atau Anaerobic Buffer Reactor. ABR rentan terhadap perubahan debit limbah dan juga perubahan konsentrasi bahan organik secara mendadak. Biotreatment yang ketiga adalah lagun. Lagun merupakan kolam yang di dalamnya terjadi proses aerob, fakultatif, dan juga anaerob. Proses yang terjadi sesuai dengan kedalaman airnya. Pasokan oksigen pada lagun mengandalkan dari proses alam, yakni oksigen dari udara yang larut ke dalam air ataupun oksigen yang berasal dari fotosintesis tumbuhan air. Kadang lagun disertai dengan aerator untuk menambah oksigen terlarut pada air. Biotreatment yang keempat adalah pengolahan cara irigasi atau land treatment. Land treatment merupakan pengolahan air limbah untuk mengairi tanaman. Air limbah yang mengandung bahan organik biodegradable berpotensi sebagai penyubur tanaman. Air limbah yang mengandung logam berat dapat digunakan untuk menyirami hutan bambu yang jauh dari pemukiman dan juga sumber air. Logam berat akan terakumulasi pada batang bambu. Selanjutnya, air limbah akan mengalami proses pembersihan secara alami melalui mekanisme penguraian oleh jasa teknik dan filtrasi oleh tanah dan batuan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.